Selamat pagi pemirsa LDS TV, saya Vinda Sela akan menemani Anda selama 30 menit ke depan di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, kita menuju ke informasi yang pertama. 3 pelaku pembakaran rumah di Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah berhasil ditangkap kepolisian setempat. Aksi pembakaran terjadi akibat tidak terimanya warga yang menjadi korban penganiayaan. Kepolisian Polres Lampung Tengah telah mengamankan 3 orang pelaku pembakaran rumah salah satu warga di Kampung Kuripan, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah yang terjadi Sabtu kemarin. Pihak kepolisian menghimbau para pelaku lain agar menyerahkan diri. Aksi pembakaran ini terjadi akibat tidak terima warga jadi korban penganiayaan. Pasca aksi pembakaran yang dilakukan sekelompok warga, Rumah Peter, warga Kuripan Lampung Tengah, pihak kepolisian langsung melakukan observasi dengan mendatangkan Puslap 4 dari Polda Palembang dan Inafis Polres Lampung Tengah dalam melakukan olah TKP. Pihak kepolisian juga menemukan dan mengambil sampel yang nanti dilakukan pemeriksaan intensif untuk dapat menyimpulkan sebab kejadian pembakaran. Kemudian langkah cepat aparat kepolisian terkait pembakaran rumah milik Peter Joli Wijaya yang statusnya sebagai tersangka penganiayaan terhadap Talib Suseno karena ikut campur urusan keluarga korban. Ketiganya yakni DA, Daman 52 tahun warga Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Anak Tuha, PS Puji Santoso 23 tahun warga Kampung Aji Tua, Kecamatan Anak Tuha, dan MA Mariono 45 tahun Kampung Sinar Banten, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan intensif. Barang bukti yang diamankan polisi yakni 3 buah bekas bom molotov, pecahan kaca, dan potongan kayu. Hingga saat ini itu kan ada yang pertama 170 penganiayaan bersama-sama itu sudah kita tangani dan tersangka itu sudah kita amankan. Kemudian 170 yang kedua adalah pembakaran yang dilakukan oleh oknum daripada ormas ya. Ini juga sudah ada yang kita amankan. Sudah 3 orang yang kita amankan. Hari ini dalam pemeriksaan dan pengembangan, himbauan saya kepada oknum-oknum yang masih berkeliaran, yang merasa melakukan pengerusakan rumah saudara Peter agar segera menyerahkan diri sebelum kami lakukan upaya paksa dan penangkapan. Karena memang hukum harus ditegakkan, tidak boleh ada main hakim sendiri. Saya percayakan semua penegakan hukum kepada aparat kepolisian. Sementara hingga kini polisi juga terus memburu pelaku pembakaran lainnya, termasuk 2 orang pelaku penganiayaan yang membantu Peter saat peristiwa kejadian. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, puluhan massa Aliansi Peduli Hukum berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Utara. Massa menuntut agar Kejari Lampung Utara dapat lebih profesional dalam menangani dugaan suap dan gratifikasi di kantor dinas DPMDT Kabupaten setempat. Jangan anarkis, jangan terpengaruh. Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lampung Utara Peduli Hukum berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Mereka menuntut agar Kejaksaan Negeri dapat lebih profesional dalam menangani perkara dugaan suap dan gratifikasi di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi DPMDT Kabupaten setempat. Dalam kasus ini, Kejari telah menahan 3 pejabat Pemkab dan seorang rekanan. Perwakilan keluarga tersangka meminta agar Kejari dapat mengabulkan permohonan penangguhan, sebab dalam proses penyidikan di Polda Lampung ketiganya tidak ditahan. Mereka juga meminta agar perkara ini dapat dilakukan restoratif justice. Mensikapi tuntutan itu, pihak Kejari mengatakan jika perkara tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, sehingga wewenang penangguhan ada di pengadilan. Sedangkan restoratif justice tidak dapat dilakukan karena perkara korupsi tidak termasuk syarat restoratif tersebut. Kita ingin menyampaikan permohonan pengalihan penangguhan
tersangka, tapi ternyata setelah sampai di sini kejaksaan sudah melimpahkan kepada pengadilan. Jadi permohonan pengalihan penahanan terpaksa kita harus minta kepada pengadilan. Nah, tapi kami sebagai keluarga tentunya sangat kecewa karena kami berpikir kejaksaan sepertinya pengen melepas tanggung jawab untuk masalah pengalihan penangguhan ini. Bang, yang sebenarnya terjadi itu apa, Bang? Yang sebenarnya terjadi? Justru itulah yang terjadi. Kami ini kan sebenarnya dengan PH masih mengupayakan untuk mengadakan pemeriksaan ulang, diakui ulang. Karena dengan Polda yang telah kami ajukan permohonannya, tapi ternyata sampai tanggal penahanan ini katanya permintaan kami dengan Polda tidak pernah dipenuhi. Jadi berkas yang masuk ini benar-benar hasil dari pemeriksaan penyidik yang para tersangka di bawah tekanan. Per tanggal 23, perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan Tipikor dan penetapan hari sidang juga sudah terbit, yaitu tanggal 2 November. Barangkali. Pak Kejari, tadi kan pihak keluarga pelaku meminta restoratif justice itu seperti apa, Bang? Baik, bahwa terhadap perkara korupsi itu belum ada aturan untuk pelaksanaan restoratif justice. Yang sudah terbit aturan, yaitu Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 itu terkait dengan perkara-perkara pidana umum. Dari Lampung Utara, Afan, LDS TV mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Masyarakat mengeluhkan jembatan yang ambrol di Kampung Sukanegara, Kecamatan Bangurejo, Kabupaten Lampung Tengah. Pasalnya saat ini masyarakat hanya bisa melintasi jembatan bambu yang dibangun masyarakat secara swadaya. Masyarakat mengeluhkan jembatan di Kampung Sukanegara, Kecamatan Bangurejo ambrol dan butuh perbaikan dari pemerintah. Untuk melintasi jembatan, pengendara terpaksa melewati rakit bambu yang dipasang secara swadaya oleh masyarakat setempat. Inilah kondisi jembatan bambu penghubung kecamatan di Lampung Tengah yang sehari-hari menjadi perlintasan bagi warga setempat. Kondisi jembatan Waitipo di Kampung Sukanegara telah ambrol sejak 6 bulan lalu, belum ada perbaikan dari pemerintah. Diketahui jembatan Waitipo merupakan akses utama bagi warga masyarakat sebagai penghubung Kecamatan Bangurejo menuju Kecamatan Padang Ratu. Saat ini jembatan hanya dapat dilintasi oleh kendaraan roda 2 karena badan jembatan hanya dibangun darurat dari bambu. Sedangkan untuk kendaraan roda 4 dialihkan melalui jalur alternatif. Mau kemana? Ini mau ambil dagangan. Tadi lewat ini, Pak ya? Ini tempat lalu lintas saya. Harapan saya cepat dibangun karena ini jalan dan satu-satunya untuk lewat. Akses ya, Pak ya? Akses ya. Sejak kapan ini jalan ini jembatan mulai ambrol? Ingat nggak? Sejak puasa. Puasa ya. Alex, salah satu warga, mengatakan jembatan Waitipo merupakan akses utama bagi masyarakat. Ia berharap pemerintah dapat segera memperbaiki jembatan sehingga dapat mempermudah akses masyarakat. Jembatan ini mulai ambrol itu sekitar bulan 4, jadi sudah berjalan sekitar 6 sampai dengan 7 bulan sampai dengan saat ini. Jalur ini memang jalur utama akses dari 2 kecamatan, antara Kecamatan Padang Ratu menuju Kecamatan Bangunrejo. Sementara memang juga bisa dikatakan Vital ya? Betul-betul vital ke arah ke kabupaten. Sementara Kepala Kampung Sukanegara Purwanto menyampaikan kondisi jembatan telah ambrol sejak 6 bulan lalu karena tergerus air sungai. Ia menambahkan pihaknya telah mengusulkan perbaikan jembatan kepada pemerintah karena ruas jalan merupakan akses vital bagi masyarakat. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV mengabarkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara LDS TV dalam sepekan.
Pemirsa, aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan apel siaga dan deklarasi netralitas bersama Bawaslu Kota Bandar Lampung. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung, Iwan Gunawan. Pada pembina apel. Senin 23 Oktober 2023 bertempat di halaman kantor pemerintah Kota Bandar Lampung. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung Iwan Gunawan SPMA menjadi pembina apel siaga dan deklarasi netralitas aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung bersama Bawaslu Kota Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama Bawaslu menggelar apel siaga dan deklarasi netralitas aparatur sipil negara jelang pemilihan umum 2024. Sekretaris Kota Bandar Lampung Iwan Gunawan mengatakan aparatur sipil negara harus netral dalam berpolitik agar pelaksanaan pemilu serentak 2024 berjalan lancar. Iwan mengatakan pelaksanaan pemilu di seluruh Indonesia memiliki potensi kerawanan masing-masing di daerah, maka diperlukan perhatian serius dengan mengantisipasi sejak dini segala bentuk kerawanan. Selain itu, seluruh aparatur sipil negara juga harus dilandasi komitmen moral dan disiplin kerja yang tinggi sehingga dapat melahirkan jati diri aparatur sipil negara sebagai pelayan masyarakat. Amanat buat para ASN ini apa? Ya, pada apel pagi hari ini, apel yang luar biasa karena pada pagi hari ini selain kita apel mingguan, kita juga melakukan apel siaga. Apel siaga dalam rangka menjaga netralitas ASN di lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam rangka menghadapi pemilu serentak pada tahun 2024. Apa jadi yang kita lakukan supaya ASN itu supaya netral itu? Ada nggak kita memberikan sanksi ataupun teguran atau bagaimana? Ya, aturannya sudah ada. Jadi sebenarnya apabila diketahui kita kan petugas negara, kita aparatur sipil negara, aturannya sudah jelas. Kalau kita tidak netral maka sanksinya juga sudah jelas. Oleh karena itu selalu kita ingatkan kepada seluruh ASN di lingkungan Kota Bandar Lampung ini supaya tetap menjaga netralitas dan integritasnya selaku ASN. Dari Bandar Lampung, kontributor LDS TV mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah pusat melalui Bulog kembali menyalurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah atau CPP pada masyarakat di Pekon Waspada, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat. Sedikitnya 156 KK yang terdaftar sebagai KPM atau keluarga penerima manfaat menerima bantuan tersebut. Pemerintah pusat melalui Bulog atau Badan Urusan Logistik kembali menyalurkan bantuan beras CPP atau cadangan pangan pemerintah kepada masyarakat di pedesaan. Seperti di Pekon Waspada, Kecamatan Sekincau, sedikitnya 156 KK yang menjadi KPM atau keluarga penerima manfaat. Hingga saat ini pendistribusian bantuan di wilayah ini sudah masuk tahap 5, di mana masing-masing KPM menerima beras sebanyak 10 kg. Penyaluran bansos yang dipusatkan di balai desa ini mendapat antusias dari masyarakat setempat secara bergantian. Para penerima manfaat datang untuk mengambil haknya. Para warga juga mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan ini. Apalagi saat ini harga bahan pangan utama, khususnya beras, terus merangkak naik. Ya kalau bisa ya, lebih lanjut lagi lah, karena sangat luar biasa membantu. Membantu ya Pak ya? Bagi orang yang lebih mampu lah gitu, apalagi keadaan sekarang kayak gini. Di lain pihak, Kepala Desa setempat menyampaikan seluruh penerima manfaat di wilayahnya merupakan warga yang sangat tepat dan layak menerima bantuan. Ia juga menegaskan seluruh KPM merupakan daftar warga yang masuk dalam DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Tentunya kalau sumber bantuan itu dari pemerintah pusat ya, pemerintah pusat. Kemudian untuk penerimaan pada saat ini udah yang kelima. Harapannya tentunya karena masih banyak masyarakat saya yang
layak untuk dapat menerima tapi belum menerima. Harapan saya untuk dapat tercover melalui bantuan beras dari pusat ini. Di penghujung, Kepala Desa setempat juga berharap kepada pemerintah pusat untuk memperhatikan sebagian warganya yang masuk dalam DTKS namun belum menerima jenis bansos apapun. Sementara dana desa hanya mampu mengcover 24 keluarga sebagai penerima BLTDD atau bantuan langsung tunai dana desa. Diketahui pada tahun ini pemerintah pusat menyalurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah kepada 30.000 lebih KPM yang terbagi di 15 kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat. Dari Lampung Barat, Eki Ngatung, LDS TV, mengabarkan. Masih bersama saya, Vinda Sela, di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, pemerintah Desa Taman Sari, Kabupaten Lampung Selatan menggelar musyawarah desa atau Musdes dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah desa. Musyawarah tersebut bertujuan untuk menentukan arah kebijakan pemerintah desa di sektor pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan di tahun 2024. BPD Desa Taman Sari menggelar musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah desa atau RKPDes tahun 2023 sebagai usulan rencana kerja pemerintah desa tahun 2024. Acara dilaksanakan di aula kantor setempat. Dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah desa tahun 2023 dan usulan rencana kerja pemerintah desa tahun 2024 melalui musyawarah dusun atau Musdus bertujuan menentukan arah kebijakan pemerintah desa di sektor pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan di tahun depan. Hadi Suroso mengatakan menindaklanjuti musyawarah dusun, maka dibentuk tim pelaksana RKPDes yang berjumlah 9 orang dan 30%-nya diambil dari kader perempuan untuk penyusunan rencana kerja pemerintah desa tahun 2024. Untuk pertama langkah awal kami membentuk tim 9 itu untuk menindaklanjuti musdus yang telah dilaksanakan oleh masing-masing dusun, bentuk masing-masing dari sudah pemerintahan desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan itu melibatkan Karang Taruna juga, bahwa memang 30%-nya itu harus dibina masalah perempuan. Di sini telah kami catat apa-apa aja dari masing-masing dusun prioritas bekerja kami di anggaran tahun 2024. Tentunya nanti yang akan dibahas melalui tim yang kami bentuk tadi yang jumlahnya 9 orang tadi. Tim penyusunan RKPDes berkomunikasi serta diskusi melalui rapat untuk menentukan usulan skala prioritas yang akan dibawa dalam Musrenbangdes nanti. Menurut pendamping desa Erwin Syah, pelaksanaan musyawarah desa atau Musdes dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah desa tahun 2023 sebagai daftar usulan rencana kerja pemerintah desa tahun 2024 mengacu pada Permendes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Nantinya, RKPDes ini akan dibahas kembali melalui musyawarah rencana pembangunan desa atau Musrenbangdes. Terkait dengan Musdes ini hari ini RKP, jadi pelaksanaan RKP itu memang rutinitas, Pak. Jadi pelaksanaan rencana kegiatan pemerintahan desa untuk tahun 2024. Ya, tujuannya biar kita bisa mencari mana yang prioritas untuk skala prioritas untuk pembangunan yang ada di masing-masing desa. Intinya itu sih. Yang terutama pasti di Undang-Undang Nomor 6 ya Pak, tahun 2015. Kemudian ada juga di kalau saya tidak salah di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2020. Itu jadi patokan untuk pelaksanaan dari perencanaan atau sampai ke nanti terjadinya PPDes. Dari Lampung Selatan, Lampung, Jupri, LDS TV mengabarkan. Pemirsa, truk ekspedisi JNT dipastikan menjadi penyebab kebakaran yang terjadi di kapal KMP Tranship 1. Adanya konsleting listrik motor listrik yang berada dalam truk kargo JNT menjadi penyebab utama kebakaran tersebut.
Kapal motor penumpang yang terbakar di perairan Selat Sunda dipastikan akibat korsleting motor listrik yang berada dalam truk kargo JNT nomor polisi B9239UXW. Kapal Transip 1 milik PT Transip Indonesia yang berlayar dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni ini terbakar saat masuk perairan Bakauheni. Pemicu kebakaran berasal dari truk kargo JNT. Truk kargo JNT yang menjadi penyebab kebakaran langsung dikeluarkan dari kapal dan dibawa ke dermaga 4. Petugas langsung memadamkan api. Saat evakuasi penumpang kapal Transip 1 berlangsung dramatis, tim SAR terpaksa mengeluarkan penumpang dari buritan. Basarnas, Polair, petugas ASDP dan anggota Polres Lampung Selatan bekerja ekstra mengevakuasi penumpang kapal. Petugas terpaksa mengeluarkan penumpang dari buritan sebab haluan kapal penuh asap. Paket-paket api itu berasal dari motor listrik. Sudah dipastikan ya Bang ya, motor listrik ya? Ya, sudah dipastikan. Selain mobil kargo atau ada yang lain terbakar di kapal? Tidak ada. Cuman hanya mobil ekspedisi yang di belakang ini. Ada yang di ruang ekspedisi aja, hanya di ruang itu aja. Hanya di ruangan itu. Tidak menjalar kemana-mana. Ya. Penumpang mengaku panik sebab asap semakin tebal dan dikhawatirkan api membesar. Dari Lampung Selatan, Lampung, Jupri LDS TV melaporkan. Pemirsa, ribuan santri di Kabupaten Lampung Utara menghadiri acara bersolawat yang diadakan di Islamic Center Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara. Kegiatan tersebut diadakan dalam rangka memperingati Hari Santri dengan mengusung tema Santri Lampung Utara bersolawat. Ribuan warga menghadiri acara bersolawat yang dipusatkan di pelataran Islamic Center Kota Bumi, Lampung Utara. Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Santri dengan mengusung tema Santri Lampung Utara bersolawat. Santri bersolawat merupakan rangkaian acara solawatan Pemkab Lampung Utara dari awal tahun 2023. Selain dihadiri jajaran pemerintah Kabupaten Lampung Utara bersama GP Ansor dan juga Banser, dihadiri juga Habib Abdurrahman Hasan bin Al-Haddad dan Habib Abu Bakar Kafi bin Al-Haddad, Gus Rodi dari Lampung Tengah, serta Ustadz Muhammad Ibrahim Al-Banjari. Selawatan seperti ini tak hanya diadakan di tingkat kabupaten, namun juga rutin diadakan di tingkat kecamatan, kelurahan maupun desa. Tujuan diadakan selawatan sendiri agar masyarakat Lampung Utara lebih mendekatkan dan cinta kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan pada hari ini adalah puncaknya kita melaksanakan selawatan dengan tema Santri Lampung Utara bersolawat, yang ini dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Utara dan panitia peringatan Hari Santri ke-8 tahun 2023 tingkat Kabupaten Lampung Utara dan bersama kawan-kawan dari Ansor dan kawan-kawan dari Banser. Jadi sebenarnya ini adalah rentetan daripada kita tahun lalu pada saat malam tahun baru tahun 2023 kita melaksanakan sholawatan di Tugu Payan Mas, dan alhamdulillah Lampung Utara dari ini dilaksanakan terus sholawatan baik di desa, kecamatan, kita selalu melaksanakan sholawatan untuk mendapatkan berkah dan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Ini diberikan lebih daripada 5.000 karena kita menyiapkan snack itu sebanyak 5.000 dan itu sudah habis. Insya Allah kalau dihitung ini mungkin lebih dari 5.000 jamaah yang hadir. Bang, tujuan dari kegiatan ini sendiri Bang? Tujuannya ini adalah agar kita, masyarakat Lampung Utara khususnya, ini bisa lebih mendekatkan dan cinta kepada Rasulullah SAW, sehingga kita melaksanakan sholawatan terus. Insya Allah ini menjadi kegiatan kita rutin, kita bersolawat untuk mendapatkan barokah dan syafaat daripada Nabi besar Muhammad SAW. Dari Lampung Utara, Afan, LDS TV mengabarkan. Demikianlah berita untuk hari ini. Nantikan berita selanjutnya di LDS TV dalam sepekan. Saya Vinda Sela pamit undur diri dan sampai jumpa.